Berprestasi kami di dunia, bermartabat kami nanti di surga. Yang terhormat pendiri Yayasan Miftahul Ulum Bapak Haji Ali Muryo beserta Ibu Haja Indah Syarifah. Yang terhormat Ketua Yayasan Miftahul Ulum Bapak Haji Muhammad Rifan SSI. Yang terhormat Pengasuh Mahfizul Quran Miftahul Ulum Putra Bapak Kiai Haji Ashabul Firdaus MPDI Al-Hafiz. Yang terhormat Pengasuh Mahfizul Quran Miftahul Ulum Putri Ibu Nyai Haja Umi Nadiro SS Al-Hafizo. Yang terhormat Manajer Pendidikan Ibu Haja Linda Nuria SPDI. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP dan SMA Al-Quran Miftahul Ulum beserta staf jajarannya. Yang terhormat seluruh wali santri Mahfizul Quran Miftahul Ulum serta teman-teman santri yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qaddara alaina bil jamaah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mahfizul Quran Miftahul Ulum selalu mengantarkan para santri-santrinya untuk menjadi muslim sejati, tangguh namun tetap santun dan berjiwa utuh. Berlandaskan 8 jurus tauhid. Bismillah, fillah, billahi minallah, ma'allah illallah, lillahi Allah. Gerak dan kebersamaan merupakan dua kata yang senantiasa mengiringi Mahfizul Quran Miftahul Ulum dalam setiap langkah perjalanannya. Hal ini merupakan indikator yang nyata bahwasanya Mahfizul Quran Miftahul Ulum tidak pernah diam, namun terus berkembang dan mengembangkan peran, citra, dan fungsinya. Jadilah manusia yang kuat imannya, kaya ilmu, kaya amal, kaya jasa, dan kaya harta. Satu laksana 1000 orang, bahkan sejuta. Wan nasu alfum minhum kawaidin, wawaidun ka'alfin in amrun ana. Kumna baina ladaikum bi ismi raisil jalsah. Kami sebagai MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, menyanyikan sholawat Nabi dan Mars Miftahul Ulum. Acara keempat, sambutan. Acara kelima, acara inti. Acara keenam, pengumuman. Acara ketujuh, doa. Dan acara terakhir, penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab tadi, acara kita dari awal hingga akhir diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليت كنت ترابا Sadaqallahul azim. Acara ketiga, menyanyikan salawat Nabi dan menyanyikan Mars Miftahul Ulum. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi aklil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afwati wan niqmah wa min hamim wa min
Acara keempat, sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ashabul Firdaus. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'zimi pendiri Yayasan Miftahul Ulum Bapak Haji Ali Muryo dan Ibu Hajah Indah Syarifah. Yang kami hormati manajer pendidikan, segenap Dewan Ustadz dan Ustadzah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri dan anak-anakku semua yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di Ma'had Tahfidzul Quran Miftahul Ulum ini dalam rangka penjengukan anak-anak kita, yang mana setelah 40 hari kurang lebih belajar di Miftahul Ulum ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau pada hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, di sini ada beberapa yang ingin kami sampaikan dalam sambutan ini. Namun sebelumnya, di sini mungkin kalau wali santri lama sudah mengenal, kalau wali santri baru mungkin sebagian sudah, sebagian belum. Jadi di sini kami akan kesempatan ini mengenalkan pendiri pondok kita ini, ya. Pendiri pondok kita ini yakni beliau berdua, Bapak Haji Ali Muryo dan Ibu Hajah Indah Syarifah. Beliaulah pendiri pondok kita, pondok tercinta kita Miftahul Ulum ini, yang mana pondok kita sudah berdiri sudah lama sebenarnya, ya, dari tahun 2001 nih Pak, ya. Dari tahun 2001 sebenarnya, ya. Dan yang duduk di bawah beliau adalah istri saya, Ibu Linda Nuria. Beliau diamanahi menjadi manajer pendidikan di lembaga Miftahul Ulum ini, ya. Kemudian kalau santri lama mungkin bertanya-tanya, kok ada acara? Biasanya nggak ada, ya. Biasanya kalau sambangan ya datang ketemu anak, ya seperti itu. Nah ini untuk saat ini kita bikin acara kecil-kecilan dulu, ya. Pertama, melihat penampilan adik-adik santri baru yang tadi dari pembacaan Al-Quran tadi, alhamdulillah sudah membacakan surah An-Naba. Berarti kurang lebih rata-rata mungkin sudah hafal An-Naba, ya kurang lebih gitu. Dan alhamdulillah sudah berani tampil, ya,
sudah berani tampil bersama-sama. Kemudian di masa sekarang ini yang masih ada yang namanya COVID ya, COVID-19, kami mengharapkan sekali kedatangan orang tua, gunanya ya selain sambang juga termasuk salah satu hak anak ingin ketemu orang tua. Dengan ketemu orang tua, dengan anak-anak senang, gembira, bisa dijenguk oleh orang tuanya, secara tidak langsung akan meningkatkan imun, kekebalan tubuh dan keimanan anak-anak juga. Ya, biar terjaga. Kemudian nanti akan berkumpul nanti setelah acara selesai, atau nanti ada sesi orang tua kumpul dengan anak ya. Kita minta, kemarin sudah ada pembekalan ke anak-anak semua ya, kita minta anak nanti ada sesi untuk meminta doa kepada orang tua, minta maaf, minta doanya kepada orang tua, minta ridhonya ya, karena ridho Allah fi ridhol walidain ya, ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua ya. Nah, nanti ada anak-anak minta ridho ke orang tua. Ridho enggak orang tuanya anaknya mondok di sini? Ridho enggak orang tuanya anaknya menghafalkan Al-Quran ya. Ketika orang tua ridho, insya Allah Allah juga ridho anak-anak berada di sini ya. Ketika orang tua ridho anak menghafalkan Al-Quran, insya Allah Allah juga ridho anak-anak menghafalkan Al-Quran. Dan insya Allah dengan ridho orang tua, belajarnya anak-anak dan menghafalkan Al-Qur'annya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian minta sambung doanya kepada seluruh orang tua. Mohon tidak bosan-bosan untuk mendoakan anak-anaknya, untuk mendoakan segenap dewan asatid di sini. Semoga selalu diberi kesehatan, semoga selalu dimudahkan dalam belajarnya, dalam mengajarnya. Ya, khususnya setiap habis sholat fardu minimal kirim Al-Fatihah ya, minimal kirim Al-Fatihah kepada segenap seluruh santri dan seluruh dewan asatid yang ada di Miftahul Ulum ini. Syukur-syukur bisa sholat tahajud ya, syukur-syukur bisa tahajud ya, ditambah tahajud, karena anak-anak juga sudah kita latih untuk sholat tahajud juga. Menjelang subuh sudah kita bangunkan dan sholat tahajud berjamaah ya. Maka harapannya orang tua juga bisa seperti itu. Ketika anak-anak sholat tahajud, orang tua juga tahajud, insya Allah lebih nyambung antara orang tua dengan anak, antara doa anak dengan doa orang tua lebih nyambung ya. Karena kesuksesan seorang anak tidak lepas dari orang tuanya ya. Anak-anak kita harapkan bisa jadi anak yang soleh solehah ya. Maka dari orang tua juga seperti itu ya, mendahului jadi orang tua yang soleh dan solihah juga ya. Jadi nggak hanya
nyuruh anak-anak ayo sholat, tapi orang tuanya tidak sholat. Nah ini nggak nyambung nanti. Ya, hanya nyuruh saja tapi memberi contohnya belum. Ya, karena contoh anak pertama dari orang tua. Ya, itu yang dicontoh anak pertama kali adalah orang tuanya. Ya, maka harapannya ketika kita menyuruh anak sholat, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, mau mendoakan orang tua, maka orang tua pun seyogyanya juga seperti itu, ya, juga ikut melaksanakan apa yang diminta ke anak-anak tadi. Kemudian yang perlu diingat dan mungkin juga termasuk yang bisa mensukseskan anak-anak, cita-cita dari anak-anak, harapannya mohon ketika mencari rezeki buat anak-anak, mohon rezekinya yang halalan thayyibah, ya, yang benar-benar jelas halalnya, jelas baiknya, ya. Sebisa mungkin menghindari yang haram, menghindari yang syubhat, biar ketika kita membiayai anak-anak, ketika kita apa yang dimakan anak-anak adalah benar-benar yang halal, ya, karena akan berpengaruh terhadap proses belajarnya anak-anak juga. Ketika sesuatu yang tidak bagus masuk dimakan oleh anak-anak, tentu akan menjadi darah dagingnya, maka terdapat terdapat bagian dari tubuh ini ada yang haram berarti, ya, maka harapannya mohon dijaga dalam mencari rezeki, diusahakan benar yang halalan thayyibah, ya, biar anak-anak juga mudah dalam belajar, mudah dalam menghafalkan Al-Quran, ya, karena kita harapannya, kita semua mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka berilah rezeki, berilah makan anak-anak kita dari barang yang halalan thayyibah. Baik, mungkin itu sambutan dari saya. Ada tambahan dari Bapak Ibu Haji Sepuh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku, semangat? Ini saya mohon maaf sama wali santri baru, karena proses 45 hari kalau nggak salah hitung, saya bisa menyuguhkan hanya seperti itu berkat kerjanya para ustadz semuanya yang ada di dalam. Ya bisanya hanya itu, kira-kira kalau sudah 4 tahun ya bisa kira-kira ya 10 juz fasih hafal. Tapi kalau baru 40 hari ya begitulah, terpatah-patah kira-kira, karena prosesnya masih 45 hari kalau nggak salah hitung itu loh. Nah ini berkat kerjanya para ustadz, dewan guru di dalam sini, berikut saya ngawasin bagian mandor, ya itulah bisanya, belum bisa menyuguhkan yang terbaik bagi bapak-bapak nanti. Ya puji syukur, alhamdulillah sehat-sehat semua dan semangat. Rupanya jam 4 sudah pada bangun. Kalau di rumah nggak tahu, kalau di sini jam 4 sudah tweet gitu Bu. Jadi sudah masuk aula, insya Allah sudah mulai belajar sholat tahajud gitu. Jadi
proses 45 hari, mudah-mudahan bisa bertahan terus anak-anak ini. Ya. Belajarnya ya alhamdulillah, makannya ya mulai kuat. Biasanya kalau di rumah itu kan banyak ikan. Kalau di sini mah nggak ada ikannya. Ya itu nanti kalau ngadu ya biasa begitulah makanan pesantren gitu. Yang penting kan sehat gitu aja ya Bu ya. Ya ini ibunya ini bagian masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Sudah kangen semua sama putra-putrinya? Lama banget ya nggak sambang-sambang Bu ya. Alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberi umur panjang, diberi sehat sehingga bisa nyambangi anaknya ya Bu. Aduh di WA ini sudah gimana, kapan ini waktu sambang, kapan waktu sambang ya. Sampai ada yang nyumput-nyumput ketemu, tapi ya sebenarnya udah perjanjian tidak boleh ketemu sebelum 40 hari. Tapi juga masih ada yang nyolong-nyolong, tapi saya maklum ya Bu ya. Lain kali jangan Bu ya. Kalau kita sudah berjanji harus ditepati. Insya Allah anak-anak sehat semua. Makannya sudah mulai enak Bu. Mungkin kalau di rumah sayur goreng nggak mau, di sini mau. Ya. Jadi kalau pondok itu ya begitulah Bu. Kalau hari Senin alhamdulillah sudah belajar puasa Senin Kamis, sholat tahajud. Nah saya bertanya sama ibu dan bapak, ibu dan bapak apakah seperti anaknya di sini? Ah kok belum? Bagaimana? Kerjasamanya Bu, supaya anak kita ini nyambung. Di sini anaknya digembleng, disuruh sholat tahajud, suruh puasa Senin Kemis, suruh ngaji dari pagi sampai malam. Nah, ibu bapaknya juga harus mendoakan dan ikut sholat tahajud. Syukur-syukur bisa puasa Senin Kamis. Ikut tirakati anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Harapan kita semua sama Bu. Ibu pengen anaknya jadi. Saya sendiri berusaha sama Bapak Haji Mulyo, bagaimana anak-anak santri ini bisa jadi, bisa berhasil menjadi anak yang hafal Al-Quran. Saya berusaha Bu, siang malam 24 jam. Mikirin airnya bagaimana kalau nggak ada air, mikirin nanti masaknya jam sekian harus sudah siap makan. 3 kali makan, jam 6:30 habis duhur dan jam 5 sore. Kalau hari Senin dan Kamis sahur Bu. Jadi setelah sahur jam 3:30 itu sudah dibangunin. Sahur, setelah sahur tahajud sampai nunggu sholat subuh. Senin dan Kamis. Jadi siang nggak ada jajan. Sore baru persiapan untuk buka bersama. Nah es tebunya insya Allah Senin Kemis itu anak-anak terus Bu. Nah ini yang baru-baru ini ya, yang wali murid baru belum merasakan gimana khasnya Miftahul Ulum adalah es tebu. Silakan Pak ya Bu. Kalau yang santri lama biasanya kalau sambang yang di rumah nggak ikut, yang penting dibawain es tebu. Insya Allah sudah dipersiapkan. Setiap hari sambangan di kantin insya Allah sudah disiapkan. Itu anak-anak juga yang dilatih untuk ngiling tebunya, untuk apa Bu. Jadi supaya ada kreatif untuk anak-anak, memikirkan gimana caranya nggak hanya ngaji, nanti setelah dari sini bisa usaha juga. Ibu bapak yang saya hormati, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini yang kita tunggu-tunggu untuk sambangan pertama bagi santri yang baru masuk. Dan alhamdulillah
hari ini hari cerah, hari bahagia kita ketemu sama anak. Jadi kita minta kerjasamanya supaya Bapak Ibu juga mendoakan. Tadi sudah disampaikan sama Bapak Ashabul Firdaus sebagai pengasuh Pondok Putra. Ya, kita kerjasamanya supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan juga mohon maaf kiranya pertemuan ini ada kurang berkenannya di Bapak dan Ibu. Kalau sebelumnya dulu sebelum pandemi itu setiap pertemuan kita istighosah bersama. Tapi ini belum dimulai lagi, Pak. Insya Allah nanti ke depan setiap pertemuan ada istighosah dan doa bersama untuk anak dan kita semua, supaya dijauhkan bala, musibah, dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu di Miftahul Ulum ini. Saya rasa itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Ibu pendiri. Saya kira cukup itu biar tidak terlalu lama, karena akan ada penampilan-penampilan dari anak-anak santri baru yang akan kita saksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.